Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alaihi sadaqallahul azim. Hadirin jamaah mushola Al-Fatah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya nikmat kesempatan di mana kita alhamdulillah sekarang sudah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, ibadah saum kita, ibadah sholat tarawih kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita ada dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beres Ramadan kita benar-benar kharajat min dunubi kayomi waladatu ummu. Jadi dosa kita diampuni oleh Allah bersih seperti kan bayi yang baru lahir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Al-Fatah rahimakumullah. Tak terasa ya Bapak sekalian, sekarang kita sudah di hari ke-11 ya Pak. Gak kerasa, padahal baru-baru. Sungguh terasa kita sekarang sudah di hari ke-11. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang baik. Di antaranya yaitu kita istiqomah dalam majlis ilmu. Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan kembali. Namun sebelum saya lanjutkan ke materi kita, jadi mungkin saya belum pernah menjelaskan sholat isra atau suruk ya, dimana kita nanti sampai jam 6.05 menit ya, jam 6.05 menit. Jadi sholat suruk atau sholat isra ini Bapak sekalian, ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya seperti ini. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, dari Anas semoga Allah meridhoinya, beliau bersabda bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man sholal godata, barang siapa yang sholat subuh di jamaatin, sholat subuh berjamaah. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha, lalu setelah sholat subuh ia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini majlis ilmu itu termasuk zikir Pak. Zikir itu bisa baca Quran, baca sholawat, istighfar, dan sebagainya, itu zikir. Setelah sholat subuh ia duduk zikir sehingga hatta tatli asyamsu, sehingga matahari keluar. Summa sholat rakaataini, matahari keluar ini sekarang itu kalau dari waktu subuh ke terbit itu 1 jam 14 menit Pak, kira-kira kurang lebih 1 jam 14 menit. Jadi sekarang itu terbitnya itu matahari itu jam 5.49. Jadi setelah terbit itu, jadi sebelum ketika terbit kan dibiarkan dulu sampai 10 menit atau maksimal 15 menit supaya bulatannya sempurna. Nah, setelah itu baru sholat isra. Jadi setelah, mungkin kalau di jarak kita setelah sholat subuh 1 jam 14 menit kurang lebih, setelah itu biarkan antara 10 menit sampai 15 menit, 10 menit 15 menit. Sekarang itu jam 6.05 menit sudah bisa sholat isra. Maka summa sholat rakaataini, sholat 2 rakaat. Niatnya gimana? Niat usolli sunatal isroki rakaataini, atau bahasa suruk manga atau bahasa Indonesia, niat aku sholat isrok 2 rakaat lillahi ta'ala. Maka kanat lahu ka ajri hujjatin wa umratin
maka pahalanya sepertikan pahala naik haji dan pahala umroh. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan. Kan kesunahan di bulan Ramadan itu kalau mampu umroh, tah kita mah umroh karena sholat Isra ya Pak sekarang. Sholat Isra. Pola Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda tamatan. Jadi pahalanya sepertikan haji dan umroh secara sempurna kata Rasul. Cuman sholat Isra itu syaratnya memang ini ada perbedaan pendapat ulama. Jadi ada kalau mayoritas ulama, jadi sholat Isra sholat duha gitu. Tapi sebagian beda lagi karena perbedaannya antara sholat duha sama sholat Isra. Kalau sholat Isra ada syaratnya harus sholat subuh berjamaah, lalu zikir sampai keluar fajar. Kalau sholat duha bebas, sholat duha mah itu terdikir dulu gitu. Sholat duha mah bebas. Tadi misalnya udah waktunya udah tiba, akhirnya sholat duha itu sebelum zawal. Zawal itu ada yang mengatakan 15 menit sebelum zuhur, ada yang mengatakan 5 menit sebelum zuhur. Itu mah jadi panjang waktu sholat duha itu, Pak. Itu jadi jam 11 kene sholat duha itu mangan. Gitu. Jadi pahalanya seperti itu. Jadi sholat Isra ini setelah beres kajian ini kita melaksanakan sholat Isra. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna apalagi di bulan Ramadan ya Pak. Hadisnya sahih seperti itu. Itu untuk sholat Isra karena kita biasanya tadi sholat Isra ya mungkin ada yang lupa atau secara ininya pahalanya. Baik, kita lanjutkan Bapak sekalian. Masih dalam bahasan kesunahan saum dan kesunahan di bulan Ramadan. Kemarin itu ada 40 baru sampai 12 kalau nggak salah. Saya ulangi, kesunahan di dalam ibadah saum dan bulan Ramadan. 1, melaksanakan ibadah sahur. Ini sudah dijelaskan minggu lalu. Sahur yang kedua, sahurnya menggunakan kurma ya, menggunakan kurma. Yang ketiga yaitu sunat mengakhirkan sahur. Yang keempat, ini sebenarnya kemarin kelewat ya. Yang keempat yaitu ada waktu jeda ya. Ayaz ala fariqon wa waqtan fasilan baina suhuri wajib. Jadi ada waktu jeda antara sahur dan azan subuh dan adzan subuh. Jadi ada imsak namanya Pak. Jadi ada waktu jeda. Jadi sunat kita memberikan waktu jeda antara sahur dan adzan subuh, kan imsak kan lampu kuning ya. Jadi itu sebenarnya masih boleh minum, itu masih boleh makan, tapi kehati-hatian. Nah, kita waktu imsak itu kita sudah mulai bersih-bersih, gosok gigi dan sebagainya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, sunat sahurnya berjamaah sama keluarga. Lalu yang keenam ini sudah jadi setelah sahur menggosok gigi atau itu kalau di sini mah nyenghil gitu ada sunat. Yang keenam mempersegerakan berbuka. Yang ketujuh menyegerakan berbuka. Yang kedelapan berbuka di atas kurma, bukanya pakai kurma. Yang kesembilan buka di atas makanan yang halal. Yang kesepuluh berdoa ketika berbuka. Yang ke-11 buka sampai 12. Yang ke-11 memberikan takjil. Yang ke-12 yaitu menghidupkan malam Ramadan dengan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Baik, yang selanjutnya yang ke-13 yaitu yusanu toilatus syahril karim alla yulazima qiraatul Quran. Jadi disunahkan selama bulan Ramadan kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi terus selama bulan Ramadan teh maca Quran. Cuman jangan pas beres Ramadan nggak dibaca-baca, Quran tadi ditutup disimpan lagi. Nah, tidak seperti itu. Jadi sebenarnya itu pelatihan di bulan Ramadan ini, pelatihan supaya kebaikan selama bulan Ramadan kita teruskan di 11 bulan setelah Ramadan. Jadi baca Quran disunat di bulan Ramadan, kita berinteraksi setiap hari dengan Al-Quran. Bahkan ini bukan selama bulan tapi terus selama 11 bulan. Tapi ketika bulan Ramadan lebih dikuatkan. Ulama-ulama dulu ada katanya ulama tabi'in seperti
Zadan bin Ubad tabiin. Jadi menghatamkan itu antara maghrib dan isya itu nggak tahu di mana ya bacanya. Dia hatam Quran antara maghrib dan isya, mungkin karena udah ya hafal gitu, udah benar-benar. Jadi dia bisa menghatamkan antara maghrib dan isya. Itu. Atau Mujahid yahtimul Quran di Ramadan bima bainal maghrib wal isya, katanya Mujahid, yaitu seorang tabiin. Jadi menghatamkan itu antara di bulan Ramadan antara maghrib dan isya. Nah, kalau kita mah ya minimal sebulan Ramadan mah tamat gitu kan. Itu tamat gitu. Baca-baca kalau misal ditadaburi lama. Nah, target sekarang mungkin nggak hatam tapi ditadaburi baca Qur'annya. Itu nggak apa-apa gitu. Penting kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, itu yang ke-13. Yang selanjutnya yang ke-14, wal yahris ala tadaburil qiraatah wa tartiliha. Jadi yang ke-13, yang ke-14 yaitu kita harus bersungguh-sungguh mentadaburi bacaan Al-Qur'an dan membacanya dengan tartil. Jadi tergesa-gesa. Yang terus tamat kejar ini jadi dibaca dengan tartil, sarang ditadaburi ayat terjemahannya Pak, ditinggal terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ternyata dilihat dulu di supaya jadi petunjuk gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sambil kita lihat artinya itu kan ada banyak terjemahan. Jadi harus ditadaburi. Kayak doa ini kan Pak, kalau sudah subuh kan sebenarnya sunat 7 kali, Allahumma ajirna minanar. Subuh dan maghrib itu disunahkan 7 kali. Apa artinya Pak? Allahumma ajirna minanar. Allahumma ajirna minanar. Jadi ya Allah, selamatkan hamba dari api neraka ya Allah. Ya Allahumma ajirna minanar. Ya Allah, selamatkan hamba dari api neraka. Jadi sebenarnya 7 kali tapi kita 3 kali enggak apa-apa. Ya Allahumma ajirna, ya Allah, Allahumma ajirna minanar. Gitu ya. Jadi hadisnya kalau ada hadisnya dalam Al-Qur'an soalnya, jadi kalau kita meninggal insya Allah kita selamat Allah. Dan kalau kita terus didawakan ya Pak, terus berdoa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari neraka. Allahumma ajirna. Jadi terang atas Allahumma ajirna minanar, ya Allah, selamatkanlah hamba dari api neraka. Atas nanti Allahumma ajirna minanar. Jadi Quran itu ditadaburi, bacaanna sing tartil, tekeng tergesa-gesa gitu, tekeng orang teuing gitu. Sebab kata Nabi, wa lihada qala Ibnu Abbas anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, li'an aqra'a suratan artalaha ahabu ilayya min aqra'al Qur'an kullahu. Jadi sesungguhnya membaca Al-Qur'an dengan tartil itu lebih aku sukai daripada membaca Quran semuanya. Jadi dari Parcer Ibnu Abbas, itu seorang sahabat Nabi. Jadi aku lebih mencintai membaca Al-Quran dengan tartil daripada tergesa-gesa gitu, tartil gitu. Jadi si tartil. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil. Kumaha mun salah keneh tesawiyo salah tetap kenging pahala. Misalnya bacana terbata-bata bari jeung salah, tapi tetap kenging pahala mah kenging dosa bisa salah kumaha macana acan tiasa misalnya bilih itu tetap kenging pahala dosa, malah mau disalah-salah itu nyapa disalah-salah puguh tiasa gitu bacana disalah-salah ternyata dosa di kenging pahala gitu sanaos macana terbata-bata bari jeung salah di misalna tetap kenging pahala insyaallah, tapi teras belajar. Tanu salajengna nomor ke-15 asyadisu al-khamisatu asaro yustahabu lahu tilawatul Qur'an yustahabu lahu kadzalika mudarasatuhu ma'ghairi. Jadi disunahkan di bulan suci Ramadan itu tadarus Quran. Kumaha tadarus teh Pak? Nu disebutkeun tadarus teh faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'alidu zikr. Jadi tadarus teh sok kariung ya Pak, buat lengkaran. Saurang maca nu sanesna nyimak teh tadarus namina teh kitu tadarus Quran
janten sanesna maca giliran gitu sanesna nyimak eta tadarus namina tadarus Quran gitu. Jadi di bulan Ramadan di samping tadi sunat maca nyalira maka sunat tadarus itu buat lingkaran teras maca gitu giliran sapalina didangukeun pami aya lepat diwartosan itu sunat itu di bulan Ramadan karena Nabi SAW yu'aridu az-zikri wal Quran ka kullalailatin min Ramadan. Jadi Nabi pun tadarus sama malaikat Jibril selama bulan Ramadan itu bacaannya didengarkan kepada Jibril. Jadi kata Imam Nawawi as-sunatu kasratu tilawatil Quran fi Ramadan wa mudarasatuhu wa huwa ayaqra ala ghairi. Jadi disunatkan selama bulan Ramadan kita banyak baca Al-Qur'an, lalu disunatkan kita tadarus yaitu membaca Al-Qur'an dengan yang lain. Disimak sama yang itu tadarus namanya Pak. Tadarus itu tadarus. Itu yang ke-15 ya. Lalu yang ke-16 wal yuwazi ba'ala huduril majlis ilmi, kesunahan selama bulan Ramadan diantaranya kita istiqomah dengan majlis ilmu ya Pak, datang ke pengawasan gitu teh kesunahan di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan sunah itu istiqomah hadir ke majlis ilmu atau majlis zikir. Pasawabuha azimun, pahala teh agung luar biasa, pahalanya sangat luar biasa apabila di bulan Ramadan kita datang ke majlis ilmu ya, besar itu ke majlis ilmu. Yang selanjutnya yang ke-17 wal yakhris ala imaratil awqati bidzikrillah. Jadi yang ke-17 kita harus mempunyai keinginan yang kuat untuk menggunakan waktu selama bulan Ramadan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ke-17 kita disunahkan untuk menggunakan waktu di bulan Ramadan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badai maca istighfar, istighfar. Tuh, memang bulan Ramadan teh bulan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Tapi Allah mengampuni orang di bulan Ramadan itu yaitu al-mutaakhirin. Bulan Ramadan disebutkan bulan ampunan, maka Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang beriman al-mutaakhirin, yaitu orang yang bersungguh-sungguh pengen mendapatkan ampunan dan karunia Allah di bulan Ramadan. Jadi sanaos bulan Ramadan bulan apa upami teu aya ka hoyong mah urang kenging ampunan moal kenging. Itu tanda orang pengen ampunan di bulan Ramadan, tanda wajibnya ia melaksanakan puasa Ramadan ya Pak. Itu tanda wajibnya puasa Ramadan dijalankan itu dengan benar. Berarti eta tandana orang tersebut pengen ampun syukur-syukur jadi momen berprestasi itu baca Qur'ana, zikirna, istighfarna, salawat dan sebagainya. Maka di sini jadi dianjurkan, disunahkan kita menggunakan waktu di bulan Ramadan itu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumaha kerja sami kerja termasuk zikir upami kerjana naon diniatkan mengharap ridho Allah. Pas kerjana pada kerja bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Itu insyaallah ya Allah hamba mau bekerja dalam rangka mengharap ridhomu ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan keberkahan. Rata-rata kita itu kalau kebanyakan kalau kerja teh brayang we kerja itu mikirna teh pulus we teh nyoba kan pulus wabil pulus sain lulus na wabil mal pulus laisa bil mal pulus sain gagal gitu. Dengan uang urusan lancar, tanpa uang urusan gagal gitu. Laisa bil mal pulus sain gagal gitu. Jadi kebanyakan ya itu dunia tapi tidak Allah dulu gitu. Jadi itu khawatir, sangat disayangkan
kalau ketika kita kerja, jadi tidak baca bismillah dulu, tidak meniatkan mengharap ridho dan berkah dari Allah. Jadi takutnya tidak jadi pahala. Jadi niatkan mau kerja bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allah hamba mau bekerja sedang melaksanakan perintahmu dan mengharap berkah darimu ya Allah. Berangkat beres, alhamdulillah, baca alhamdulillah, insya Allah kerja kita akan menjadi ibadah, dan ketika bekerja dengan benar dan jujur. Jadi kesunahan selama bulan Ramadan yaitu kita disunahkan untuk menggunakan waktu bulan Ramadan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena di bulan Ramadan Allah itu di tiap-tiap malam berfirman dengan 3 kali payakullah pikulilatin salah samarot. Allah berfirman di tiap-tiap malam dengan 3 hal. Yang pertama, hal min sa'ilin, apakah ada orang yang meminta, pa'ati soalah, maka akan kuberikan apa yang ia minta. Lalu seruan yang kedua, hal minta ibin, pa'atu builai, apakah ada orang yang bertobat, maka akan aku terima tobatnya. Yang ketiga, hal min mustanfirin, apakah ada orang yang meminta ampun, yang beristighfar, fa'abdillah, maka akan mengampuninya. Jadi disunahkan kita banyak, diantaranya istighfar. Nabi aja kan berapa Pak? Sehari tidak kurang dari 70 kali. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi sab'ina marrah. Hadis Imam Tabrani. Jadi kata Nabi, ini sesungguhnya aku la astaghfiru, aku senantiasa beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah sehari itu tidak kurang dari 70 kali. Itu Nabi Pak. Itu Nabi Bu yang sudah dijamin masuk surga, yang dijaga dari dosa. Tetap istighfar, memberikan contoh kepada kita. Nabi 70 kali. Kita pertanyaan berapa kali? Apalagi kita di bulan Ramadan, kita banyak istighfar, astagfirullah. Kalau di bacaan sahur, salat tahajud lah, terus istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Pada saya dulu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Jadi kita di bulan Ramadan yang ke-17 disunahkan menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu, bekerja itu insya Allah termasuk zikir. Kalau niatnya bagus, kita awal dengan basmalah, beresnya alhamdulillah, itu dan sebagainya. Itu bahkan bekerja itu kan wajib gitu. Nyari nafkah kita pamogat itu wajib. Cuman karena tidak ada ilmu, jadi amal tanpa ilmu khawatir tidak berpahala. Jadi di niat mau bekerja, niatkan bismillah dulu, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Hamba aku berangkat bekerja ya Allah, semoga Engkau berikan kemudahan, rezeki yang berkah ya Allah. Kerja beresnya alhamdulillah, insyaallah kerja kita berkah dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-18 sunah saum itu wal yuksir as-shaimu minad du'a fi ayyami Ramadan walayalihi. Jadi disunahkan untuk orang yang berpuasa banyak berdoa, baik di siang bulan Ramadan atau di malam bulan Ramadan. Jadi disunahkan nyeurekeun doa, sebab pasoimu ahadul ladina la turadu da'watuhu. Sebab orang yang berpuasa itu adalah salah satu yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah doanya. Jadi berpeluang cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hakun 'alallah alla yuradu lahu da'watu. Ada 3 golongan yang hak bagi Allah tidak menolak doanya, jadi mau ditolak doanya. Yang pertama as-shaim, orang yang
berpuasa hatta yaftur sehingga ia buka. Nah, jadi orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Wal madlum hatta yan tasir, orang yang didolimi sehingga ia mendapat pertolongan. Wal musyafiru hatta yarji'a, orang yang bepergian sehingga ia kembali. Jadi jalan saum doana mustajab. Jadi disunahkan kita memperbanyak doa, diantaranya doanya mangga. Tadi mangga gitu. Geuningan bulan kamari ge Ustaz misalnya ngadoa tapi teh asa tadi ijabah gitu. Gitu tah, gitu doa orang insyaallah itu bakal diijabah, tapi gitu salagi orang acan kitu Pak. Upami tos kitu mah balik ijabah, diputus asa eta mah. Gitu jantan cara kahiji mah panginten lamun doa acan diijabah wae, la tutalli rabbaka bita'akhuri matlabika walakin tolib nafsaka bita'akhuri azabika. Ini dalam Al-Hikam Ibnu Athir mengatakan, jadi la tutalib rabbaka, janganlah kau menuntut kepada Tuhanmu atas terlambatnya permintaan yang kau mohonkan kepada Tuhanmu, tapi tolib nafsaka, koreksi diri orang, teser koreksi diri. Kita ngadoana bari malaweung atanapi berenang bisa aya makanan anu kirang halal. Tolib nafsaka bita'akhuri azabika, koreksi diri. Mungkin kita belum benar-benar melaksanakan perintah Allah. Asa entos da dieu mudah teh tuangeun halal ngadoa husu asa, tapi asa encan deui bae gitu. Maka cara anu kadua urang teu kenging ragu-ragu, sebab dalam hikamnya lain Imam Al-Ghazali mengatakan bahasanya itu seperti ini. Bahasa itu lupa lagi. Jadi intinya begini, jadi di ijabahnya doa kita itu pima yahtaruhu la pima tahtaru linafsika. Jadi di ijabahnya doa kita itu adalah dalam sesuatu yang Allah pilihkan baik bagi kita, bukan yang kita pilih. Mungkin kadang sesuai gitu. Jadi di ijabahnya doa kita itu pima yahtaru, dalam sesuatu yang Allah pilih bagi kita, karena Allah tahu yang terbaik bagi kita. Mungkin orang misalnya hoyong jadi gubernur, ya Allah jadikan abdi gubernur gitu, tadi ijabah kan di bulan Ramadan bisa gitu. Jadi dijabah itu dalam sesuatu yang Allah pilih. Mungkin lah menjadi gubernur orang mereka musola apa tah, punten nih lewat gitu. Gitu korupsi gitu bisa jadi gitu, jantan kalah malapetaka gitu. Jadi dalam sesuatu yang Allah pilih, bukan yang kita pilih. Kadang ada yang sama di waktu la diurid la di waktu turid, di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kita tentukan. Mungkin kalau kita karena Allah lebih tahu, kalau kita dikasih sekarang, ya Allah berikan hamba misalnya harta yang banyak, mungkin bisa kawas sahabat ya Pak. Itu jadi ngedul ke masjid, cai sanggup keimanan, jadi dipasihan sesuai yang Allah pilih baik bagi kita. Kadang ada yang sesuai. Jadi terus selama kita misal belum mengatakan doa teh asa iya omong bulan puasa kamar teh doa, misalnya bapak teh yang nikah deui tapi can nikah deui, bahaya Pak, urang resikona bapak teh sanggup kayak bisa bahaya Bapak. Gitu bisa dia penuh sepuh gitu, bahaya. Jadi itu dijabah. Kita sama Allah lebih tahu yang terbaik. Kesannya sudah dijabah. Jadi dijabah bisa cepat, bisa lambat, bisa jadi tanggungan dia. Itu terpenting mah ngadoa mah urang mah sejak menunjukkan kehambaan kita ke Allah. Jadi semakin banyak berdoa, semakin banyak pahala ya Pak. Dan ngadoa teh berat. Upaya teh biasa ngadoa teh berat. Aya teh leungeun teh kitu deui kitu pandangan teh nya Pak. Itu ngadoa teh sok tara aya lami-lami ngadoa. Misalnya pot aya saparapat atau setengah jam ya Pak. Itu kadang-kadang sesuatu gitu gitu berat kalau kesana sabab
ibadah, bahkan doa muhul ibadah, intinya ibadah. Salat kan doa isina teh. Itu intinya, maka berdoa teh agak berat, bukan itu biasa, atau upami biasa ngadoa teh ibadah ya. Semakin lama semakin banyak pahala. Kena ijabah mah urusan Allah. Ngadoa ya Allahumma ya Allah inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah abi nyukeun husnul khotimah sareng ditebihkeun tina su'ul khotimah. Terus ngadoa. Jadi sunat ketika berpuasa memperbanyak berdoa, baik di malam atau nanti di siang Ramadan. Yang lebih ini ketika berbuka ya Pak. Ketika berbuka itu ada dalam hadis yang lain, atakum Ramadan syahrun barakatun, telah datang kepadanya bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan yang Allah datangkan, maka payajul rahmat wa yahitul khotoya, Allah menurunkan rahmatnya dan menghapus kesalahan dan mengijabah doa. Ketika berbuka itu lebih dikuatkan lagi, sebab terbuka godana orang sok rusuhan karena tajil misalnya. Emang pas ini tajil dulu, berdoa dulu, setelah mau berbuka berdoa, lalu tajil, setelah itu kita memperbanyak berdoa seharusnya gitu. Minimal sekedar ngadoa heula, ya Allah as'aluka jannah itu, atau ngange doa ieu mah gitu Bang. Jadi ngadoa. Jadi sunah di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan kita berbanyak berdoa. Lalu yang ke-19 yaitu yustahabul muslim ayusi'a ala ahli di Ramadan, yaitu disunahkan bagi seorang muslim di bulan Ramadan, bagi seorang kepala keluarga kalau rezekinya ada, jadi memberikan infak lebih di bulan Ramadan. Tentunya Bu setujunya Bu. Jadi sunat berupa megat itu pami aya, itu pami aya rezeki kaluasan rezeki itu naon masihan rezeki lebih di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan anu sanes gitu. Upami teu aya mah teu maksa gitu, dosanya Bu maksa. Itu misalnya istri maksa ka salaki itu udah meser anu eta teh itu aya dana berdua Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan gitu, sebab Nabi azwadun nas wa kana azwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah manusia anu paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Jadi simpulan para ulama, yustahabul lirajuli, disunatkan bagi kepala keluarga, ayyusi'a ala iyalihi, memberikan keluasaan dalam rezeki upami aya itu fi syahri Ramadan, wa ayyusina ila arhamihi, lalu berbuat baik kepada saudara-saudaranya, tetangganya, la siyama fi akhir awakhir, terutama di 10 terakhir di bulan Ramadan. Berharapan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Lalu yang selanjutnya satu lagi yang keberapa? Ya, ada yang dilewat tadi, yang ke-20 yaitu yustahabul lil muslim al iktikaf fil masjid, disunahkan bagi seorang muslim yaitu beritikaf di masjid ya, di masjid itu wa huwa fi ayami Ramadan wa layali asyad istiwaban. Itikaf teh di sanes bulan Ramadan sunat, di ulama ada sebagian ulama jadi itikaf teh bulan Ramadan unggul sunat, tapi jumhur ulama jadi pada Ramadan pada sanes oke sunat itikaf berdasarkan hadis Rasulullah. Rasul pernah itikaf di bulan Syawal, Rasul pernah aya sahabat sumping, Rasul abdi nadar itikaf laksanakeun, berarti itu menunjukkan itikaf itu sunnah baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan lebih dikuatkan, apalagi di 10 terakhir. Pahalana apa? Man iktikafa yauman, barang siapa yang beritikaf satu hari itu ibtigo awazilah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi batas itikaf teh cek Imam Syafi'i mah kalau yang saya pilih kira-kira baca subhanallah Pak ya, di bapak masuk masjid niatkan untuk itikaf, niat abi itikaf lillahi taala, atau bahasa Arab nawa itu
takipa til masjidi taqarruban ilallah. Jadi niat aku beriktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa Sunda misalnya, bahasa Indonesia niat aku beriktikaf lillahi ta'ala. Ini niat iktikaf. Dalam hadis ini saya katakan barang siapa yang beriktikaf yauman dalam satu hari, yauman sehari atau bisa pokoknya melaksanakan iktikaf sampai batasnya, karena tadi ada perbedaan para ulama. Jadi batasnya kira-kira mengucapkan maca tasbih ke iktikaf gitu insyaallah. Ja'alallah bainahu wa bainan nar, maka Allah akan menjadikan antara dia dan neraka salah satu khonadik abadu mimma bainal khofiqaini, yaitu Allah akan menjadikan antara dia dan neraka 3 khonadik, 3 parit yang jauhnya jaraknya itu antara timur dan barat, yaitu antara timur dan barat. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi sunnah iktikaf apalagi di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kumaha ibu-ibu iktikafna kumaha lamun di bumi ka masjid teh hese misalnya Bu. Jantan emang jumhur ulama iktikaf itu disunahkan di masjidnya masjid jami kami ayat itu ini dia ge sah gitu dah. Itu sah mah lamun masjid musola di mall eta mah kan sanes khusus untuk ibadah, eta mall mah dah teu sah iktikaf di ieu mah. Da sapa balik urang 10 terakhir teh kalau iktikaf di mall gitu yang kalau sibuk itu pada balanya ibu-ibu pada balanya acuk di ayeuna gitu atas can puasa lamun teu acan teh ayeuna ulah 10 terakhir riweuh di gitu meuli kue mulai jadi iktikafna di mall gitu iktikafna di Borma gitu. Iktikafna di Borma janten 10 terakhir. Suami istri emang ada sebagian pendapat yang membolehkan untuk perempuan iktikaf di kamar rumahnya di tempat sholatna gitu. Tapi saya nama gitu nya iktikaf upami itu janten fitnah itu misal jeung carogena itu sakedap itu tekain terak da tekedah saput apa sehari sauni gitu. Emang ada pendapat seperti tapi kata dibataskan kira-kira subhanallah gitu. Jadi iktikaf itu sunat apalagi di 10 terakhir itu disunatkan karena mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah hadirin atau dalam hadis yang lain satu lagi hadisnya itu man itikafa asron fi Ramadan kana kamuzataini sana wa ibrataini. Dari An Ali bin Husain an Nabi qala Rasulullah bersabda barang siapa yang beritikaf di 10 akhir bulan Ramadan, ini hadis Imam Baihaqi, maka itu pahalanya sepertikan munggah haji, 2 munggah haji dan 2 umroh gitu Pak. Ini hadis Imam Baihaqi. Jadi itikaf mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena sudah waktunya mungkin 4 menit lagi Pak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan subuh hari ini dapat menambah keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah saum yang ke-11 harinya dan selanjutnya berarti tinggal berapa lagi Pak? 19 hari lagi ya Pak. Gak kerasa ya subhanallah, gak kerasa. Mudah-mudahan ini menjadi saum yang terbaik bagi kita di Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kiparat dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita pas keluar Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya maaf. Ayo kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.